Kabar hari ini, Miss Nanda harap semua anak-anak 3B tetap sehat di rumah ya dan semangat di rumah. Oke, hari ini Miss Nanda akan menjelaskan mengenai sudut ya, tapi hari ini kita akan mengukur sudut dan membandingkan mana sudut yang lebih kecil dan mana sudut yang lebih besar. Oke, are you ready? Let's go! Untuk mengukur sudut, kita membutuhkan dua alat ya. Tentu saja alat pengukur sudut yang paling utama adalah busur derajat. Ini harus ada. Kemudian yang kedua, alat bantu lainnya adalah pensil ya. Misalnya akan memberikan 3 contoh bagaimana cara mengukur sudut, diperhatikan ya. Oke, let's go. Di depan kita udah ada contoh soal yang pertama. Kita akan mengukur sudut AEB ya. Kita akan mengukur besar sudut ini berapa sih ya. Oke, sebelum kita belajar cara mengukur sudutnya, misalnya mau jelasin dulu cara pakai busur derajat ini ya. Ini ada 2 angka ya, ada yang warna merah dan ada yang warna hitam ya. Kalau misalnya mau pakai warna merah, kamu harus lihat angka 0 yang warna merah sampai angka 180 derajat yang warna merah. Tapi kalau kamu mulai dari 0 yang warna hitam, nah ini kamu harus mulai juga mengakhirinya di angka 180 derajat yang warna hitam juga ya. Miss Nanda ulangi lagi, kalau kamu pakai angka yang warna merah, kamu harus pakai angka yang warna merah terus. Tapi kalau kamu mau pakai angka mulai dari yang 0 warna hitam, kamu harus pakai angka juga selanjutnya yang warna hitam ya. Nggak boleh kamu ganti-ganti 0-nya mulai dari sini tapi kamu ambil angkanya yang warna merah, itu nggak bisa. Oke, kita coba ya. Langkah pertama adalah meletakkan titik tengah ini ke titik sudut yang kita mau ukur ya, ke titik sudut E ya. Kita letakkan titik tengah ini ke titik sudut E ya, harus pas. Misalnya menggunakan 0 yang warna merah ya, jadi arahnya ke sini ya, ke sini. Nah, harus pas ya, harus pas ke kaki sudut EB. Ini harus sejajar, nggak boleh miring-miring seperti ini. Kalau miring-miring seperti ini, kamu tidak akan mendapatkan besar derajat yang benar. Titik sudutnya juga nggak boleh di sini. Meletakkan titik tengahnya tidak boleh di sini, harus pas di titik sudut. Oke. Setelah pas, nah baru kita akan mengukur berapa besar derajatnya. Bagaimana caranya? Nah, ini berhenti di mana sih? Nih, ya kita akan lihat berhenti di mana dia. Nah, ternyata berhenti di derajat 130 derajat. Nah, kita sudah menemukan ternyata sudut AEB besar sudutnya adalah 130 derajat ya. Itu misalnya menggunakan yang warna merah ya. Jadi harus misalnya kalau kalian memulai dari 0 yang warna merah, memilih angkanya juga yang warna merah. Terus gimana Miss kalau misalnya mau coba yang warna hitam? Nah, ini kan ada di sini nih warna hitam, berarti kita meletakkan busur derajatnya harus seperti ini. Nah, seperti ini. 0-nya mulai dari sini. Ya, kita lihat lagi. Apakah sama? Tuh sama. Ya, berhenti juga di 130 derajat. Berarti besar sudut
AEB adalah 130 derajat. Oke, kita coba contoh kedua. Oke, ini adalah contoh kedua ya. Kita akan mengukur sudut KLM. Ya. Caranya masih sama. Ya, Miss Nanda akan menggunakan angka yang warna merah ya. Pertama, letakkan titik tengah ini ke titik sudut. Ya, di sini titik sudutnya berada di L. Nah, setelah pas, baru kita lihat berapa besar sudut KLM. Ya, ternyata berhenti di angka 70. Berarti besar sudut KLM adalah 70 derajat. Oke, yang kedua, kita akan pakai angka yang berwarna hitam. Ya, mulai nolnya dari sini. Ya. Caranya seperti ini, sama. Titik tengahnya harus dipaskan dengan titik sudutnya. Oke, kita lihat. Berhenti di angka sama, 70 derajat juga. Ya, berarti besar sudut KLM adalah 70 derajat. Ayo, 70 derajat termasuk sudut apa? Jenis sudut apa? 70 derajat itu kurang dari 90 derajat, berarti jenis sudutnya adalah lancip. Oke, contoh terakhir ya, yang ketiga ya. Siap? Let's go. Oke, berikut ini adalah contoh terakhir. Kita akan mengukur sudut HIJ. Ya, berapa ya sudut HIJ? Caranya sama ya, seperti tadi. Pertama, Miss Nanda akan menggunakan angka yang warna merah dulu. Ya, nolnya kan ada di sini, berarti kita harus jajarkan. Oke, berikut ini adalah contoh terakhir atau contoh ketiga. Kita akan mengukur sudut HIJ. Ya, titik sudutnya berada di huruf I. Ya, sama seperti tadi. Ya, pertama Miss Nanda akan menggunakan angka yang berwarna merah dulu. Titik nolnya di sini berarti harus disejajarkan di angka 0 yang ada di sebelah sini. Ya, titik sudutnya ada di I, jadi harus tengah-tengahnya harus disejajarkan di titik I. Nah, 0-nya juga harus disejajarkan. Oke, dia berhenti di angka berapa? Angka 30. Ya, berarti besar sudut HIJ adalah 30 derajat. Bagaimana dengan angka? Oke, yang kedua kita akan coba menggunakan angka yang berwarna hitam. Ini angka 0-nya ada di sini ya. Jadi harus disejajarkan. Titik tengahnya tetap dipaskan di titik sudutnya. Oke, ini angka yang warna hitam ya, jangan lupa nih nolnya yang warna hitam nih. Oke, berhenti di angka 30 derajat juga sama. Berarti besar sudut HIJ adalah 30 derajat. Termasuk sudut lancip juga. Oke, sudah mengerti? Kita lanjut membandingkan sudut ya. Oke, berikut ini adalah contoh pertama. Kita akan membandingkan sudut ya. Cara pertama adalah kalian sebenarnya bisa lihat sendiri. Kalau misalnya dia semakin melebar, itu pasti akan semakin besar sudutnya. Kalau semakin mengecil atau semakin lancip, sudutnya berarti lebih kecil. Ya, dari sini kalian bisa lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya, ini sudutnya lebih besar. Ya, kelihatan karena dia melebar. Ya, sedangkan ini lebih kecil sudutnya.
Tapi kalau misalnya kalian ingin menemukan jawaban yang lebih tepat lagi, tentu saja kalian membutuhkan kalau kalian ingin menemukan jawaban yang lebih tepat lagi, tentu saja kalian harus mengukur kedua sudut tersebut. Ya, coba kita ukur ya. Apakah benar ini yang lebih kecil daripada sudut KLM? Kita ukur. Ya, misalnya mendapatkan ini sudutnya 60 derajat. Sudutnya 120 derajat. Oke, betul ya. Berarti sudut ABC lebih kecil daripada sudut KLM. Ya, kita contoh. Kita lanjut ke contoh kedua. Are you ready? Let's go. Oke, berikut ini adalah contoh keduanya ya. Nah, kalau misalnya dilihat seperti ini kan sungguh sulit. Mana ya kira-kira yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Maka dari itu, bus derajat sangat dibutuhkan untuk kita dapat tahu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Ya, kita coba ukur dulu ya sudut yang EFG. Ya, nggak kelihatan. Oke, ternyata besar sudut EFG adalah 40 derajat. Oke, kita akan ukur besar sudut IJK. Misalnya pakai yang warna merah ya, nggak yang warna merah. Oke, ternyata besar sudut IJK adalah 50 derajat. Jadi, besar sudut EFG itu lebih kecil dibandingkan besar sudut IJK. Ya, sampai sini sudah mengerti? Jadi untuk membandingkan sudut, agar lebih tepat jawabannya, kamu membutuhkan bus derajat untuk mengukur besar masing-masing sudut. Oke, 3B. Coba dipahami di rumah ya. Belajar untuk memakai bus derajat. Oke, itulah pelajaran matematika hari ini mengenai bagaimana cara mengukur sudut dan membandingkan mana besar sudut yang lebih kecil dan mana yang besar sudut yang lebih besar. Oke, 3B, selamat belajar di rumah. Tetap semangat belajar di rumah, jangan bosan-bosan belajar di rumah ya. Dan terus berdoa semoga keadaan sekarang ini akan jauh lebih baik dan semoga kita cepat bertemu. Oke, dadah.